Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas yang tentang modul terakhir ya, modul tentang arus dan medan listrik. Oke, kayaknya yang ini nggak usah bikin laporan kali ya, cuman kerjain aja gitu. Karena mepet waktunya. Oke, kita ke konsep dulu ya. Jadi kalian udah tahu ya hukum Ohm. Hukum Ohm. Nah, apa ini maksudnya hukum Ohm? Hukum Ohm itu adalah tegangan atau V, voltase itu sama dengan arus atau I dikali hambatan atau resistor di sini ya. Nah, ini konsepnya. Ini biar kelihatan. Nah ini ya, ini hukum Ohm nih. Set. Nah, sip. Biasanya kan kayak gini nih. Hambatan tuh biasanya disimbolin kayak gini ya, kayak rumput gitu tuh. Nah, terus di sini nih ada tegangan nih. Nah, atau bisa disebut beda potensial kalau salah. Nah, ini R nih. Ini apa? Voltage. Nah, ini ada apa namanya? Ada arus nih yang mengalir gitu. Itu ya. Nah, ada konsep lagi yang disebut, ini kan rangkaian sederhana ya, cuman ada satu hambatan. Nah, gimana kalau lebih dari satu? Kan bisa disusun berdasarkan seri maupun paralel, ya. Kita bahas dulu yang seri. Seri. Ini ya. Nah, kalau seri itu, ini bentuk rangkaiannya. Kalian pasti udah familiar ya, apalagi yang SMK, mungkin SMK listrikan gitu. Mungkin aja. Ada yang masuk informatika. Nah, ini seri ini namanya nih. Ini bisa lebih dari satu, bisa tiga gitu ya. Nah, kayak gini deh. Set. Nah, ini R1. Ini R2. Ini voltage. Ini ada arus yang ngalir. Nah, kalau seri konsepnya dia arusnya sama di setiap hambatan gitu. Di setiap hambatan arusnya sama. Jadi kalau misalkan kita tulis berarti I total itu sama dengan I pada hambatan 1. Berarti kita tulis aja I1 gitu ya. I1 sama dengan I2. Ini saya nulis 3 ya. 2, pokoknya 2. Nah, gitu. Kalau ada 3 berarti I3. Kalau ada I4 berarti sama dengan I4. Atau sama dengan IN. Nah, ini itu bisa berapa aja ya. Ini. Nah, kalau seri dia tegangan totalnya, tegangan total itu ada di sini nih. Tegangan total itu sama dengan tegangan pada hambatan 1 ditambah tegangan pada hambatan 2. Kalau ada 3 berarti ditambah hambatan 3 gitu ya. Sampai titik hambatan ke N gitu ya. N itu mewakili angka. Jadi kalau misalkan ada 3 hambatan berarti sampai V3 gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan rumus ini ya. Karena V sama dengan I kali R. Berarti kalau VT berarti I total. Jelek banget. I total IT dikali R total atau R pengganti lah gitu ya, biasanya sebutannya. Nah, RT atau R pengganti. Nah, kalau V1 berarti apa?
Berarti kan I1 ya. I1 hup, tambah dikali R1 ditambah yang ini yang 2 kan I2 dikali R2 set tambah titik tambah IN mewakili yang ini ya, IN dikali R ke N. Nah, tadi kan katanya harus di setiap titik sama ya, di setiap hambatan sama. Berarti ini besar ini, dan seterusnya sampai ke N, dia sama ya. Berarti bisa kita coret nih. Bisa kita coret ini nih. Set, 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 kalau dari sini set. Nah gitu ya. Nah berarti sisanya apa? Sisanya RT atau R pengganti sama dengan R1 tambah R2. Wih, susah banget. R2 tambah titik R N. Nah, ini dari sini nih. Apa rumus hambatan pengganti dari rangkaian seri kan kalian bisa tahu, tinggal jumlahin aja kan gitu ya. Nah, ini penurunannya dari sini gitu. Ini untuk yang seri. Itu. Untuk yang seri. Nah, sekarang yang paralel. Bentuknya begini. Set. Nah, gini ya. Ini beda potensial atau voltage. Nah, ini R1, ini R2. Nah, nggak usah tulis ya paralel, pokoknya ini yang paralel gitu ya, paralel. Nah, kalau paralel dia kebalikan dari seri ya konsepnya. Dia tegangan di setiap hambatan sama gitu. Jadi ini VT di sini ya, VT itu sama dengan V pada hambatan 1 sama dengan V pada hambatan 2 sama dengan V pada hambatan ke N. Nah berarti yang kasus tegangan ya, I T, I total, I yang mengalir di sini, yang belum sampai ke hambatan, I total, ini. Berarti dia sama dengan I pada hambatan 1 ditambah I pada hambatan 2. Nah, kalau ada 3 berarti I ditambah I pada hambatan ketiga. Sampai kalau ada N berarti sampai I pada hambatan ke N. Nah, ini kan V sama dengan I kali R, berarti kalau I gimana? Berarti R-nya pindah ruas ya. I sama dengan yang R-nya pindah ke sini, jadi V dibagi R. Nah, gitu. Ini kita substitusi ke sini. Nanti kalau IT berarti sama dengan VT dibagi RT atau R pengganti. RT. Nah, ini sama dengan VT dibagi VT lah, V1 dibagi R1 tambah V2 dibagi R2 terus sampai ke N gitu ya.
tambah Vn dibagi R. Nah, tadi kan katanya V di setiap hambatan sama ya, berarti ini bisa coret, 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 coret gitu ya. Karena sama dia bisa habis dibagi namanya. Nah, berarti sisanya apa? Sisanya tinggal 1 per RT sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah titik, 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 titik 1 per RN. Udah, ini kan yang biasa ya, udah familiar ya. Kalau misalkan rangkaian paralel, caranya hambatan penggantinya ya ini rumusnya. Nah, ini penurunan rumusnya kayak gitu. Dapat tema nih. Ini untuk yang paralel. Nah, oke. Itu aja untuk yang konsep. Sebenarnya masih banyak sih konsep, ada Kirchhoff, ada tentang hambatan dalam, ada energi, potensial listrik, segala macam. Nah, itu nanti kalian akan dipelajari di mata kuliah elektronika, ya. Kalau SI saya nggak tahu ada apa nggak. Nah, pokoknya kalau ada mata kuliah itu nanti bahasnya begini, lebih lanjut ke ini gitu ya. Ini hanya pengenalan aja di fisika dasar. Nah, sekarang kita masuk ke yang praktikum ya. Nah, ini tinggal dibuka aja. Sampai sini. Waduh. Ini langsung klik ini aja ya. Oke, ini udah masuk ya. Oke, ini yang nilainya dicentang. Ini pakai tampilan yang sederhana aja ya. Tuh. Kalau pakai ini nggak apa-apa sih. Enakan pakai ini biar kelihatan. Nah, pertama percobaan rangkaian sel ya. Langsung ke ini aja deh. Nah, disuruh bikin rangkaian kayak gini. Nah, ini nanti kalian kalau misalkan ada mata kuliah elektro pasti bikin kayak gini nih. Tapi nanti bikinnya nggak pakai pad simulasi, tapi pakainya nanti multisim mungkin kemungkinan yang lebih kompleks itu. Kompleks banget, ada groundnya, ini ground namanya nih. Nah, kalau di sini kan nggak ada, cuman simulasi sederhana aja. Oke, kita bikin tadi gimana? Ini seri 3 ya. Kita bikin 3. Resistor. Set. Nah, hubunginnya pakai kabel. Nah, biar cantik sih kayak gini nih. Ya agak panjang gitu. Sudah bisa sih langsung ke bawah gitu. Nah, ini baterai ya. Sumber tegangannya kita pakai baterai di sini. Dia tegangannya berapa? 10. 10 berarti ini kita ganti jadi 10. Nah, udah, ini rangkaian. Simulasikan rangkaian di atas. Beri tegangan 10 DC ya. Ini kita pakai DC ya, benar. Ukurlah besar arus yang mengalir pada rangkaian. Berarti apa? I total ya. I total. Kalau kita ngitung I, berarti makanya ampere meter ya. Nah, kalau I total, ini bisa di sini ya, bisa di sini gitu. Nah, ini kita putus aja. 0,25 ampere gitu ya. Coba kita buktikan. Ini kan seri ya, berarti tinggal dijumlahin. Berarti 20 tambah 10 tambah 10, 40. Berarti R totalnya atau R penggantinya sama dengan
40. Volume voltage yang total ya, tegangan ya, sama dengan 10. Nah, kan hukum Kirchhoff bunyinya VT sama dengan I total dikali R total atau R pengganti. R T. Nah, ini VT-nya apa? 10. Ini I-nya yang kita cari. IT. Ini T-nya yang kecil ya. Gitu tuh. Dikali ini 40. Ini pindah ruas 10 bagi 40 itu kan seperempat. Seperempat itu 0,25. Yap, sip, benar ya. 0,25 ampere. Sama dengan I-nya. Beneran ya, terbukti. Nah, nanti kalian jangan dicentang ini. Kalau misalkan yang ini di otak-atik nih, hambatan nanti kan dulu nih. Jadi nanti di kabelnya bakalan ada hambatan gitu. Nah, ini dihindari aja. Sekarang karena kita belum sampai ke hambatan-hambatan pada kabel atau hambatan. Kalau hambatan baterai ini hambatan dalam ya sih. Sebenarnya tinggal jumlah aja sih, tapi di lain kesempatan aja mungkin. Yang terbukti ya ini adalah hambatan total. Nah, hambatan total. Terus carilah resistansi total. Resistansi total ya tadi ini nih, 40 berarti ya. Hitung manual kayak gini nih. Gampang kok, tenang aja. Nggak ada sin, cos gitu, nggak ada, ini tinggal jumlah gitu ya. Mudah. Nah, terus apa ini? Beri tegangan 10 tadi udah. Kemudian ukur pada masing-masing resistor. Nah, cara ngukurnya gimana? Ini biar agak rapi deh. Ini diputusin aja tuh pakai segitiga. Apa sih? Gunting ya, segitiga. Ini pakai ampere lagi. 0,25 ya. Sesuai nggak sama konsep? Sesuai ya. Konsep kalau misalkan seri dia di setiap hambatan sama gitu harusnya. Sama ya. Ya karena memang konsepnya I di setiap hambatan akan besarnya sama gitu. Nah, oke, udah selesai itu. Berarti ini tinggal kita tulis. Mana nih? Tulis. Tadi 20 ya. 20, 10, 10. Hambatan penggantinya 40. V, ini belum kita tulis, belum kita hitung ya. Ampere meternya. Ampere meter. Ampere tadi berapa? 0,25. Nah. Ups. Oke. Nah ya. Sekarang kita hitung voltasenya. Nah, sekarang kita hitung voltasenya ya. Ini bisa dihapus aja. Dan dihapus juga nggak apa-apa sih, cuman biar ini aja. Pakai yang ini ya, voltmeter nih. Nah, caranya yang ini ditaruh di sini. Ditaruh di sini. Oh, besarnya 5. Ini taruh sini. Ini taruh sini. Oh, besarnya 2. Ini taruh sini. 2,5 tadi ya. Ini sini 2,5. Nah, tadi kan katanya kalau seri tegangannya dia kan dijumlah. Kalau dijumlahkan di semua hambatan, dia akan sama dengan hambatan total. Tadi kan 2,5, 2,5, 5. Berarti kalau dijumlahin benar ya, 10.
terbukti gitu ya. Nah sekarang ini disuruh ngitung nggak? Disuruh ngitung manual nggak? Oh enggak sih ya, tapi nggak apa-apa hitung manual, nggak apa-apa. Jadi misalkan kita mau ngitung yang di sini. Ini kan hambatan 1 ya. Nah, berarti kita pakai V pada hambatan ke-1 sama dengan I pada hambatan ke-1 dikali R pada hambatan ke-1. I pada hambatan ke-1 berapa? 0,25 atau 1/4 ya. Kita pakai 1/4 aja. Dikali hambatan ke-1-nya 20. 20. Berarti kan tinggal 20 bagi 4, 5. Bukti tadi ya, yang ini 5. 5 volt. Nah, yang ini juga sama rumusnya. Berarti tegangan pada hambatan kedua sama dengan I pada hambatan kedua. Sama ya, 1/4. 1/4. Nah, ini enaknya pakai 0,25 aja. Haha. 0,25 dikali R2. R2-nya hambatan keduanya 10. Nah, berarti tinggal pindahin koma semua. Itu jadinya 2,5 volt. Nah, yang ini juga sama. Tegangan, ini sama ya, sama persis. 0,25 kali 10 itu kan sama dengan 2,5 volt. 2,5 volt. Nah, gitu. Nah, berarti ini tadi tinggal ditulis ya. Ini tadi ini nanti tinggal tulis tadi berapa yang R1-nya 5. Ini 25 dan 2,5. Nah, itu yang percobaan 1. Nah, percobaan 2 nanti kalian bebas gitu mau nentuinnya. Hambatan ininya berapa? Hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3-nya berapa? Nanti kalian hitung hambatan total atau hambatan pengganti kayak yang tadi saya contohin, tinggal dijumlah. Terus ngitung arusnya, tinggal ya di ini dulu ya, dipotong di sini nih, 0,25 sini ya, tentuin dulu. Nah, kalau pakai perhitungan kayak tadi ya. Ada nggak di sini? Hapus tadi. Oh ya, tadi kan stop screen. Ya, pokoknya dihitung arusnya, baru dihitung hambatan lagi. Tegangan di setiap hambatan. Nah, ini cuma 2. Sedikit ya, sedikit. Nah, sekarang ini udah clear ya yang di seri. Mudah-mudahan paham. Nah, sekarang kita lanjut yang ke paralel. Nah, ini nih. So, bikin ini. Nah, ini bisa nggak sih langsung dihapus gitu semua? Ini aja. Nah, ini nilai sama ini. Dia bikinnya miring ya, nggak apa. Biar cepat, langsung aja. Nggak usah dipanjangin. Nanti kalian ini aja ya, dipercantik. Nah, sekarang kita atur besarannya. 20, 30, 10. Wow, langsung terbakar dia. Kok ini tegangan sih? Ngaco.
resistor. Ini ya rangkaiannya. Tapi nggak apa-apa, kita simulasinya kita bikin dulu rangkaiannya. Di situ disuruh ngapain? Susunan rangkaian. Beda tegangannya 12. Berarti ini 12. Nah, 12. 12, waduh. 12 volt. Terus di sini katanya carilah arah pengganti. Oh enggak, ini dulu ya. Ukurlah besar tegangan pada masing-masing resistor. Nah, kalau paralel tadi tegangannya di setiap resistor sama ya. Kita ceknya. Nih. Kita cek tegangannya harusnya 12. Nah, 12 ya. Kita cek di sini. 12 juga. Cek di sini. 12 juga. Oke. Ya, terbukti ya. Nah, oke, terus di sini carilah R pengganti. Nah, R pengganti tinggal mana nih? 1 per RT sama dengan bebas ya, mau yang ini satu yang mana dulu? 1 per 30 tambah 1 per 20 tambah 1 per 10. Nah, ini disamakan penyebut ya. Samakan penyebut. Berapa ya? 60 ya? Bisa bagi 60, bisa bagi 60, bisa bagi 60. Berarti ini bawahnya 60. 60. Sip. 60 bagi 30 berapa? 2. Tahu sini 2. Berarti di sini 3. Berarti di sini 6. Ya kan ya? Iya dong, 6. Berarti 1 per RT berapa nih? 11. 11 per 60. Berarti hambatan penggantinya RT-nya sama dengan 60 bagi 11. Nanti pakai hitung aja pakai kalkulator ya. Bagi 11 ohm. Set. Dah, ini nih ngitung nih, udah saya bantu nih. Nah, hitung manual udah. Carilah apa nih? Arus masing-masing resistor, tegangan pada tegangan V ya. Berarti kita nyari arus. Berarti kita cari arus totalnya, arus total dulu ya. Pakai arus total ya, buat ngebuktiin aja nanti ya. Kita cari arus total. Nah, arus total berarti kan pakai VT, arus total kali hambatan total. Tegangan total itu sama dengan 12. Ini I yang mau kita tanya. Saya tulis I aja ya. Boleh tulis IT. Kali ininya 60 per 11. Nih, 12 kan bisa dibagi 60 ya. Berapa? Saya lupa. 5. Iya, 5. Ini coret, berarti ini 5. Berarti ini 11 ke sono, berarti I T sama dengan 11 per 5. Nah, ini adalah I total. Berarti ini sekitar berapa ya? 10 bagi 5, 2. Sisa 1. 10 bagi 5, 2. 2,2.
Ini saya hapus dulu yang ini. Sekarang kita nentuin pada masing-masing hambatan ya. Ini kita putus. Ini kita putus. Oke, coba kalau kita totalin. Ini kan ditotalin 1 tambah 1,2, 2,2 terbukti ya. Terbukti. Nah, sekarang kalau misalkan disuruh nyari apa tadi? Secara manual, berarti tinggal V sama dengan I kali R. Saya contohin satu aja ya. Kali R. Nah, V-nya kan sama 12. V di hambatan 1 kan 12. Nah, I-nya yang kita tanya. R-nya 30. Berarti tinggal 12 bagi 30. Kecilin sama-sama bagi 3, berarti kan 4/10. 4/10 ya. Udah nggak sih? Ya benar. Benar ya, 0,4. 0,4. Udah. Ini berarti tinggal 12 dibagi 6. 12 dibagi 20. Kok begitu? Ya udah, berarti setengah. 12 dibagi 20. Bagi 4. 3/5. 0,6 ya, benar. Yang ini tinggal 12 bagi 10 ya, benar. 1,2. Terbukti ya. Terbukti. Sip. Ini tinggal diisi aja ya. Tinggal diisi. Sesuai tadi yang udah saya tinggal di rewind aja bisa ya. Di pause nanti. Nah, sekarang percobaan medan listrik. Ini nyempil sih sedikit doang. Sedikit banget. Dan percobaannya sangat mudah. So tahu, sangat mudah. Nah, linknya mana linknya? Oh, ini sini. Ini ya linknya. Rumus medan listrik. Jangan kuning. Medan listrik. Yang ini beda ya, ini beda. Nah, ini misalkan ada muatan positif. Nah, ini misalkan ada partikel. Nah, dia kan ada medan listrik gitu lah istilahnya. Kalau positif itu dia arahnya keluar. Kalau misalkan nanti negatif, arahnya masuk medan listriknya. Nah, ini kan terpisah jaraknya jauh R gitu ya. Ini besar muatannya Q misalkan. Nah, berarti medan listrik itu simbolnya E sama dengan K dikali Q dibagi kuadrat jarak. Nah, ini rumusnya ini. Konsepnya gitu. Panjang sih kalau ngebahas konsep ini. Ya, segitu dulu aja. Kita pakai dulu aja rumusnya. Oke. Nah, ini nanti kalian pilih nih. Misalkan ini nggak bisa diganti-ganti ya. Cuman ada 1 nano coulomb. Ini nano nih. N itu pangkat min 9. 10 kali 10 pangkat min 9. Jadi 1 dikali 10 pangkat min 9. Gitu besarnya. Nah, sensor nih. Set. Nah, ini arah medannya ya.
Nggak usah pakai ini, kita pakai value-nya aja. Nah, udah. Ini nih, besar medan listrik ya, bukan medan magnet. Bisa besar ini, hampir 5, mau ke 5. Nah, ini bisa ya, gitu tuh. Nah, ini percobaannya so ngapain katanya? Oh, tinggal ngisi ya. Muatan positif jaraknya 30 cm. Jarak 30 cm. Itu kita ukur aja ya. Misalkan ini dari sini. Uh, 30. Nah, di sini. Nah, ini bebas kalian mau 30 cm-nya ke bawah kah? Atau 30 cm-nya ke atas kah? Ya nggak pas 30 cm banget, nggak apa-apa. Ya, mendekati gitu. 30 ke berapa, nggak apa. Nah, ini ke sini nih. Set. Berarti kan ini apa saja dah. 53,4. Kalian tulis sini nih, 53,4. Mana noted? 53,4. Ini ya. Terus yang 100. Ke sini dah. Udah nggak kelihatan. Ini buang dulu. Nah, ini nggak apa-apa ya. 99 nggak apa-apa lah. Nanti sini. Set. Sekitar 8,98. 8,98. Hah? Iya benar. 8,98. Yang saya skip ya, langsung ke yang negatif. Langsung ke negatif. Buang dulu, bisa nggak? Tidak bisa dibuang. Tahu lagi, negatif. Dia mintanya 50 cm. Wah, kelewat. Masih lah ya. Berarti tahu di sini. Sekitar 30,3 ya. 30,3. 30,3. Hop. Sekarang yang 150. 150. Nah, sekitar segini lah. Kita ke sini nih. Nah, besarnya tuh 4,43. 4,43. 4,43. Nah, nanti yang dua lagi kalian cari ya. Nah, sini kan buat grafik ya. Buat grafik jarak medan versus jarak. Medannya di mana medannya? Jarak biasanya di sini sih. Ini bebas ya, nggak apa-apa. Versus jaraknya S ya. Atau R sama aja. Nah, pakai R deh. Ini ya, R. Ketika jaraknya 30, misalkan di sini 30 cm, dia besarnya 53. Misalkan 53 itu segini. 53. Nanti kalian mau pakai Excel atau mau pakai Python juga boleh gitu. Ini kan nyontoin aja. Biar lebih cantik gitu misalkan grafiknya. Nah, ketika dia 100,
Katakanlah 100 di sini. Jangan jauh-jauh, sini aja lah. 100. Nah, dia berapa pasalnya? 8. Sini ya, sekitar sini. Bulutin dah 9 ya. 9. Nah, ketika dia 50, ini nggak ngaruh ya, jenis muatan. 50. Dia ngaruhnya ke arah medannya aja. 50, dia 30. Berarti sekitar sini ya. 30. Nah, oke, satu lagi yang 150. Sekitar sekitar ya, 150. Dia katanya 4. Nah, ini dikasih tanda aja ya. Ini 30 sama 53 di sini. Terus 50 sama 30 di sini. Nah, 100 sama 100. 100 itu sama 9 sini. Terus 150 sama 4 ya di sini. Nah, berarti grafiknya ini garis lurus ya sebenarnya, tapi karena gambarnya jelek aja. Garis. Nah, berarti kesimpulannya apa? Semakin banyak, semakin jauh dia medannya semakin kecil. Nah, itu nanti kalian tulis di kesimpulan. Oke. Untuk tugas pendahuluan dicari aja ya. Ini mudah kok. Ya. Oke, sekian untuk temuan kali ini. Kayaknya nggak usah bikin laporan kali ya, langsung aja gitu. Karena waktunya mepet dan ada 2 modul gitu, jadi nggak usah dibikin laporan. Jadi bikinnya langsung ke tugas mahasiswa. Kayak yang sebelumnya aja, langsung diisi. Terus kan diisi nih, kayak tadi diisi, terus analisis kesimpulan. Udah diisi, analisis kesimpulan sama tugas pendahuluan. Udah gitu aja. Oke. Mohon maaf apabila kepanjangan mungkin. Mohon maaf juga apabila kurang ini ya, kurang ada salah-salah kata atau apa gitu, karena ini pertemuan terakhir asik. Pertemuan terakhir di mata kuliah ini ya. Mudah-mudahan nggak ada yang ngulang. Amin, nggak ada yang ngulang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.